Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fiha ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, bitaqwallahi azza wa jal, rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Nurul Islam KPR 1 Perawang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu di sini guna dan tujuan menyambung kaji, sekaligus mengokohkan silaturahim, mudah-mudahan menambah ilmu dan iman, serta menjadi catatan amal kebaikan yang semoga menggembirakan di akhirat nanti. Amin. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus Allah Subhanahu wa taala membawa cahaya yang menerangi, membawa ilmu yang menyelamatkan, wahyu yang diturunkan. Siapa yang mengikutinya pasti selamat, dan siapa yang menyimpang dari jalannya dikhawatirkan tersesat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami, kemudian dikuatkan azam kita untuk mengikuti, karena ilmu saja tidak cukup, mesti diiringi dengan amalan yang aplikatif. Di antara yang kita pelajari adalah tentang sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat berguna bagi kita dari sisi manapun kita melihat, sebagai pemimpin,
sebagai masyarakat biasa, orang yang diberi harta atau orang yang diberi jabatan, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai suami, istri dan sebagainya. Maka akan kita dapatkan pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ibrah, pelajaran yang sangat berharga, khususnya bagi para pendakwah dan para ulama, karena memang mereka adalah warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nah, jadi yang diwarisi bukan hanya indahnya saja, tapi juga sakitnya kadang-kadang harus dinikmati juga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam adalah suatu kebaikan yang luar biasa. Baiklah, kita sampai pada pelajaran apa kemarin? Kalau saya bilang sebulan cukup untuk membuat lupa. Sebulan cukup untuk buat lupa. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pasca meninggalnya orang tuanya, ya, istri dan pamannya, beliau semakin sempit ruang geraknya di Madinah, di Makkah. Masya Allah, berarti hafalnya, tidak lupa, alhamdulillah. Di Makkah, sehingga beliau mencoba mencari ke kabilah-kabilah lain. Di antaranya kemarin beliau ke Taif, tapi sambutannya hangat apa panas? Panas ya, bukan hangat ya. Jadi tidak mendapatkan sambutan yang baik, bahkan mendapatkan ejekan dan olokan. Bagaimana Nabi alaihissalam di musim-musim haji atau musim-musim orang-orang berkumpul di Makkah, di pasar-pasar besar, pasar rayanya Ukaz dan Dzilmajaz, Nabi alaihissalam juga menawarkan dirinya ke mereka. Nabi tak ada istilah putus asa baginya, karena dia tahu dan yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah, dan perintah Allah tak ada penghalangnya. Cuman memang harus ada, kalau Allah menginginkan seharusnya kan bisa dengan kun fayakun. Karena ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ada kehendak Allah secara kauni, ada secara syar'i. Kalau secara kauni kan ada yang Allah ciptakan sendiri di tangannya, seperti Adam alaihissalam, arash itu Allah ciptakan sendiri di tangannya. Kemudian ada yang dia ciptakan dengan kun fayakun, dengan kun fayakun. Kemudian ada yang di antara kehendaknya bersifat syar'i, di antaranya adalah dakwah ini. Nabi kalau ingin menangkan, kan tidak payah begini, lenyapkan orang kafir ganti dengan orang Islam. Tetapi tidak, Allah ingin ini menjadi bagian dari fase-fase kehidupan, bagian dari orang-orang yang nak berlomba dalam kebaikan, dan bagian pula untuk ujian bagi siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman, supaya nanti kita nak protes di akhirat. Masa si anu tak bekerja dapat pahala juga, kami kerja tidak? Ini yang kafir nih, ketika nanti wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Nanti orang-orang kafir itu dihalau berombong-rombongan menuju jahannam. Nauzubillah. Dihalau menuju jahannam secara bersama-sama. Lalu ketika sampai dibuka pintu oleh para penjaganya, penjaga jahannam berapa semua? Tidak pernah ke sana.
Jangan coba-coba saya, ngeri kita. Nah, alaiha 19 malaikat. Berarti kecil. Antum jangan bayangkan lagi. Nah, nanti kan yang membawa arsy kemarin berapa? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Hari itu arsy Rabbmu dipikul oleh atau dibawa oleh 8 malaikat. Terbayang oleh beliau ke 8 kecil kan arsy kan, bisa dibawa oleh 8. Nah, makanya Nabi untuk sekedar memberi gambaran kecil bahwa malaikat pembawa arsy itu antara daun telinganya ini dengan pundaknya jaraknya hanya 100 tahun perjalanan. Biar tuan tahu berapa bagaimana besarnya arsy, karena arsy itu jauh lebih besar dari langit dan bumi, besar dari langit dan bumi. Jelas ya? Nah, jadi sebab itu cuma 8 katanya. Jadi kalau cuma 19 berarti neraka jahanam kecil. Enggak. Karena malaikat yang jaga itu besar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ditanyakan kepada mereka, alam ya'tikum, ketika sampai, kenapa kalian masuk ke sini? Apakah tidak ada dulu rasul-rasul yang mengingatkan kalian? Ya kan? Yang datang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengingatkan kalian jangan masuk ke sini. Jawab mereka, qalu bala, benar, sudah. Cuman masalahnya apa? Kami sudah dapat kartu masuk, haqqat kalimatul azab. Sudah pasti azab itu ditetapkan bagi orang-orang yang kafir. Kami dulu tak mau beriman, kafir. Ya, bukan tidak tahu. Kami tahu Muhammad benar, cuman kami tidak mau ikut. Kan gitu kita. Hari ini berapa banyak syariat ini, baik perintah Allah dan Rasul yang kita ketahui, tapi kan kita santai aja tidak melaksanakan kan? Kita santai aja tidak melaksanakan. Kalau menurut survei, tapi saya berharap surveinya tidak benar. Ya, semoga tidak benar nih survei ini. Bahwa di atas 90% umat Islam tidak sholat. Masa ada umat Islam yang tidak tahu kewajiban sholat? Ada umat Islam yang tidak tahu wajib sholat? Ya, semua umat Islam pasti tahu wajib sholat. Tahu dia faedah sholat. Mungkin lebih hafal dari kita, mungkin bacaan lebih hebat dari kita, tapi dia tidak ikut. Berapa banyak orang tahu bahwa ini haram, ini tak boleh. Oh, dah tahu saya. Ketika kita beritahu, dia protes pula. Belum lahir nenekmu saya sudah tahu itu katanya. Nenek saya belum lahir katanya, dia sudah tahu itu. Cuman sejak nenek saya belum lahir sampai sekarang belum dia ikuti. Tidak bermanfaat, tidak ada guna. Oleh itu kaum muslimin tahu saja tidak berguna. Makanya orang-orang Quraisy tahu tidak Nabi benar, tahu, cuman mereka tidak mau. Ketika Abu Jahal datang ke Nabi alaihissalam, Muhammad, ma'ahidna minka kadziban qad, kami tak pernah dapat kau berdusta selama ini, cuman masalahnya tidak mungkin kami ikut kamu. Dulu istawatir rukab, dulu lutut kita, ibarat bahasa kitanya duduk sama tinggi, duduk sama tinggi, tegak sama rendah. Kan ajaib juga. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ya, kalau orang Bani Hashim dapat bagian melayani jemaah, kasih akomodasi, kasih apa namanya, konsumsinya, kasih makan dan minum. Sehingga Zam-Zam kan dia penguasaan Bani Hashim, Bani Muttalib. Taib. Nah, Bani Makhzum yang dari situ datangnya Abu Jahal, bagian kibarkan bendera perang atau menyetujui perdamaian kejahatan senjata. Bani Syaibah tukang buka pintu dan tukang tutup pintu Ka'bah. Siapa yang nak masuk harus ke prosedurnya ikut mereka. Semuanya ada itu, bagi-bagi tugas. Nah, sekarang dari Bani Hashim ada Rasul. Nah, ini tidak mungkin lah.
Harusnya ada juga rasul dari Bani Makhzum, Bani yang lainnya. Ini yang tidak mungkin, karena Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kalau masalah kerasulan bukan pelatihan, bukan seminar motivasi, bukan dengan menggembleng diri bersemedi, bukan dengan riyadhah, tidak, tapi Allah yang memilih. Allah yang memilih. Oleh sebab itu, kalau gitu kami tak mau, walaupun kami tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu di sini Allah uji siapa yang Dia kehendaki dapat hidayah, lapangkan dada menerima Islam dan dakwah. Siapa yang Allah inginkan dia tidak dapat hidayah atau sesat, maka Allah jadikan napasnya, dadanya susah. Nah sekarang kita mudah-mudahan masuk yang lapang dadanya dengar hidayah itu, walaupun dalam bahasa kita menyinggung kita sendiri. Kaji itu bicara misalnya tentang kejujuran, kita pernah tidak jujur, alhamdulillah sekarang saya dapat. Sekarang saya diberitahu, ya Allah, saya mohon kepadamu hapus semua catatan yang dulu, insya Allah saya akan jujur dari sekarang. Itu Allah ingin kehendak hidayah baginya. Kalau bicara kita tentang, soalnya sekarang kalau dakwah tidak ada di antara jemaah yang tak tersinggung, itu pasti itu. Tentang senyum aja ada yang tersinggung nanti itu. Bicara tentang murah senyum, ini nyinggung saya jarang senyum gitu ya. Kena juga dia. Bicara tentang infak ada yang tersinggung nanti itu. Nah, jadi oleh sebab itu, tetapi orang yang ingin Allah beri hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan dia, sesak napasnya, sesak dadanya, seperti orang yang sedang mendaki ke tempat yang tinggi. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Nah setelah tadi kemarin kita sudah ceritakan bagaimana susahnya Nabi berdakwah di tempat-tempat umum itu, ada di belakangnya orang yang sangat sayang dulu kepadanya, yaitu Abu. Jadi tidak semua Abu tuh, ya tidak semua Abu itu mesti diikuti. Jadi ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Jelas ya? Sangat beda dengan Abu Bakar dengan Abu Talha misalnya. Jadi tidak semua Abu ya. Nah, jadi oleh sebab itu kaum muslimin, jadi Abu tidak sama semuanya. Ada Abu yang jelas, ada yang Abu. Iya, Abu. Kadang yang jelas betul Abu arangnya. Nah, nasallallahu salamatul afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi berdakwah, yang Nabi tawarkan hanya beribadahlah hanya kepada Allah. Bukan Nabi pilihlah saya, nanti saya buat jembatan, bukan itu. Ini kan jarang ditepati kadang kan. Nah, kaum muslimin, enggak, Nabi ibadahlah hanya kepada Allah. Kok susah betul? Kan kalian yang mengatakan mencipta itu hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang beri kita rezeki hanya Allah, ya kan? Yang menentukan baik buruknya hanya Allah, yang menyembuhkan yang sakit hanya Allah. Terus kenapa kamu meminta kepada selain Allah? Kenapa bertawakal kepada selain Allah? Kenapa bersandar sepenuhnya kepada selain Allah? Atau kenapa di samping berdoa kepada Allah, berdoa kepada selain Allah? Padahal Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Tidak perlu pakai perantaraan siapapun. Sekalipun malaikat, sekalipun rasul, sekalipun wali. Karena Allah
ingin kita langsung kepadanya. Nah mereka enggak. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini patung-patung Lata, Uzza, Mana, kemudian yang 360 dalam Ka'bah ini, hakikatnya kami tidak beribadah pada mereka. Kami menjadikan mereka sebagai tempat tawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah untuk mendekat diri pada Allah. Dari mana kalian tahu ini? Rasanya dan kira-kiranya. Ini kira-kira Allah suka, karena ini patung-patung replika orang-orang saleh. Kan itu subuhan selalu, orang-orang saleh. Orang saleh pasti dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah cepat dikabulkan Allah. Akhirnya apa? Beribadah kepada Allah melalui mereka. Padahal itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah Nabi mengatakan atau mengancam mereka atau mengancam mereka bahwa saya ingin mengembalikan kekuasaan keluarga saya. Tidak ada. Makanya ketika Heraklius datang menghadirkan Abu Sufyan dengan para pedagang yang ikut bersamanya waktu itu di Syam, dia tanya, apakah dia ini anak seorang raja atau nenek moyangnya dulu ada yang jadi raja? Kata Abu Sufyan, tidak. Ya, sebab kalau seandainya dia anak raja, tentu dia nak mengembalikan monarkinya, kekuasaan kerajaan dia. Tidak. Bagaimana dia di kalangan kalian? Kata dia, orang terbaik di antara kami, berbicara selalu benar. Apa yang dia dakwakan? Yang dia dakwakan sederhana, beribadahlah kepada Allah, sambung silaturahim. Itu jelas ya? Tidak ada yang lain. Tapi kenapa tidak diikuti? Itulah masalahnya tadi. Kami tahu tapi tidak mau. Kami tahu tapi tidak mau. Kan problema kita sekarang kan begitu. Betul tuh, Ustaz tuh saya ada kenal seperti itu. Ya, apa yang disampaikan ya tidak ada salah. Cuma gimana lagi? Zamannya kita sekarang nih kalau lurus-lurus nanti kurus katanya. Padahal awak lurus-lurus insya Allah tidak kurus ya, gepuk juga. Hanya perasaannya aja gitu. Kalau lurus-lurus jadi kurus gitu. Jadi harus bengkok-bengkok dikit. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, setelah melihat keadaan seperti ini di Makkah, tidak ada peluang. Di sekitaran Makkah sampai Taif juga tertutup bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Allah siapkan jalan. Bukan Nabi yang siapkan, tapi Nabi hanya dimudahkan menempuh itu oleh Allah SWT. Maka 5 tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah, terjadi kasus perang antara orang Aus dan Khazraj. Di mana itu? Aus dan Khazraj di mana? Orang Ansar di mana? Di Madinah. Madinah ini tonton tahu sendiri atau kita sudah kasih tahu sebelumnya, banyak didiami oleh orang-orang selain orang Arab, ada orang Yahudi. Tujuannya apa orang Yahudi ini? Tujuannya ingin berkuasa. Sebab dalam kitab mereka Talmud atau Taurat disebutkan bahwasanya akan ada nabi akhir zaman yang akan menguasai dunia. Artinya sampai kekuasaannya ke seluruh dunia, dakwahnya. Nah, orang Yahudi kan ingin selalu sampai hari ini, walaupun sedikit, walaupun mereka sering berkhianat, tapi ingin tetap berkuasa. The real powernya ada pada mereka. Ingin yang mereka ingin. Maka mereka mendengar itu dan dijelaskan lahir di sebuah lembah yang gersang dan tempat hijrahnya di sebuah negeri yang airnya payau dan banyak pohon kormanya. Banyak pohon korma.
Maka mereka pelajari geografisnya, mereka dapatkan kelahirannya di Baina Jabal Faran di Makkah. Kemudian hijrahnya di Madinah yang banyak ininya. Mereka mengira antara Yathrib, dulu Yathrib namanya ya, antara Yathrib atau Khaybar. Yathrib atau Khaybar. Tapi banyak mereka yang tinggal Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, akhirnya mereka menempati Yathrib. Nah, di Yathrib waktu itu dihuni oleh orang-orang Arab musyrikin, kebanyakannya kaum musyrikin. Nah, orang Yahudi mereka ingin berkuasa, tentu caranya dengan mengadu domba orang-orang tempatan. Diadunya orang Aus dan Khazraj, dua suku besar dari orang-orang Madinah atau Yathrib waktu itu. Nah, pada suatu hari terjadi pembunuhan, terbunuh salah seorang dari Bani Aus. Yang membunuhnya adalah halif sekutu Bani Khazraj atau sebaliknya. Nah, ketika dituntut untuk qawad, yaitu untuk dikisas, mereka tidak mau karena ini bukan suku aslinya di sini, dia hanya halif, yaitu halif itu semacam apa namanya, sekutu. Jadi sumpah setia dua suku. Nah, kalau sudah begini mereka seolah-olah satu suku. Apa yang menimpa ini dia harus ikut membelanya. Akhirnya tidak mau dari suku Aus untuk menerima qawad tersebut. Tidak mau karena ini halif, bukan asli dari suku mereka. Akhirnya terjadilah peperangan yang disebut dengan waqa'atu Bu'ath di Madinah, di Yathrib pada waktu itu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu masing-masing ingin cari dukungan. Jadi kalau udah mulai perang kan ingin cari dukungan. Ada yang ke blok barat, ada yang ke blok timur. Kan begitu ya? Kalau udah berbantah pasti cari dukungan ya Pak ya. Nah, kalau udah berbantah istri pertama, istri kedua, nah itu ya saya cari dukungan itu kemana-mana. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, di antara mereka Khazraj cari dukungan ke Makkah, mencari dukungan ke Makkah. Maka Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam magazinya bahwasanya di saat itu Nabi melihat kesempatan itu. Lihatnya ada orang asing yang ada di Makkah, maka Nabi dekati, manfaatkan kesempatan itu. Dan Nabi tentu punya maklumat tentang siapa mereka. Lalu mereka, min aina antum kalian dari mana? Jawabnya minal Yathrib, min mawalil Yahud, ya sekutunya Yahudi. Nah, karena mereka juga sekutu Yahudi, dan Yahudi waktu itu di Madinah atau di Yathrib sering menggertak, menakut-nakuti orang-orang Aus dan Khazraj bahwasanya nanti akan lahir seorang nabi dan kami akan menjadi pengikutnya. Nah, saat itu jangan coba-coba, kami akan bunuh kalian seperti menghukumi kaum Ad dan Iram. Subhanallah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ini yang saya maksud tadi, terjadi musibah peperangan antara Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka keluar mencari dukungan ke Makkah. Akhirnya Allah inginkan kebaikan untuk orang ini, Aus dan khususnya Khazraj. Yang pertama datang sekitar 5 atau 6 orang waktu itu bertemu dengan Nabi alaihissalam. Kalian dari mana? Dari Yathrib. Aminul Aus al Khazraj, min al Khazraj. Baik, min mawalil Yahud, sekutu orang Yahudi. Kata na'am, mereka katakan betul. Ma allazi ja'a bikum, apa yang membuat kalian datang ke sini? Lalu mereka ceritakan tentang kejadian perang Bu'ath tadi. Kami ingin dapatkan dukungan dari orang Makkah.
Ya dia kan terus terang, kan dia mana tahu nanti melalui ini mereka belum kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dasar itulah Nabi tawarkan, awa khairun mimma ta'tuna min aw mimma ja'a bikum, apakah kalian mau enggak? Dalam riwayat lain, ala tajlisun, mau enggak kalian duduk dulu? Ini masalah penting, mau enggak kalian duduk dulu? Ukallimukum, saya berbicara dengan kalian. Ya, orang yang sedang butuh seperti itu dapat tawaran, ya kan, sudah disampaikan idenya dari seperti ini, lalu dia katakan silakan duduk dulu, lalu kita bicara sambil duduk, kan tidak enak bicara sambil berdiri, masalah penting. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Lalu Nabi katakan, inni Rasulullah, sesungguhnya saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad'uukum ila ibadatillah wa alla tusyriku bi syai'a. Saya berdakwah atau mengajak kalian untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar itu salah seorang dari yang ikut, dan dia yang paling muda pada waktu itu, mengingatkan jangan-jangan ini yang dimaksud oleh orang Yahudi itu. Kalau gitu ayo kita beriman kepadanya, la yasbiqukum al-yahud, jangan sampai orang Yahudi lebih dulu beriman kepadanya. Jadi ibaratnya ini sumur diharap air datang, pucuk dicinta ulam tiba. Ya, mereka memang selama ini dicekam kekhawatiran dan ketakutan, sebab Yahudi mengancam akan memerangi mereka. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Mereka tahu namanya, ismu Ahmad, nama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hanya dia usulkan itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka, singkat cerita, pun membawa berita ini ke Madinah. Dan akhirnya menjadi trending topik pula di Madinah tentang keberadaan viral lima sekarang ya, masalah viral gitu, menjadi berita yang jadi pembicaraan di Madinah. Ini sudah lahir atau sudah datang seorang Rasul yang pernah atau sering kita diancam oleh orang Yahudi untuk memerangi kita dengan Nabi tersebut. Oleh sebab itu, mari kita mengikuti Nabi alaihi salatu atau mengikuti Nabi ini. Jangan sampai orang Yahudi lebih dahulu dari kalian. Yang mengingatkan itu tadi yang mengatakan Iyas ibn Mu'az, salah seorang dari galangan orang Madinah, atau dari kalangan orang ya sekarang setelah Nabi datang disebut dengan Ansar. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si Iyas ibn Mu'az ini, Iyas ibn Mu'az ini yang mengusulkan, yang mengatakan kepada orang-orang yang datang waktu itu menjumpai, atau mereka bukan bertujuan menjumpai Nabi kan, tapi bertemu dengan Nabi ketika mereka ingin cari dukungan dari orang Quraisy di bawah pimpinan Anas ibn Rafi' Abul Haisar. Kemudian yang paling muda di antara mereka, atau yang muda antara mereka, yang bernama Iyas ibn Mu'az, dia katakan inilah yang dikatakan oleh orang Yahudi. Tetapi pemimpin Anas bin Rafi' Abul Haisar tadi, ya biasalah orang merasa didahului ya. Nah, orang ego pimpinan itu biasa. Makanya tuan-tuan nanti kalau bersama pimpinan jangan mendahului. Karena biasa itu pimpinan itu tidak suka didahului. Ada seorang
dekan di sebuah kampus, tapi tidak usah dicari di mananya, bukan di Pekanbaru, bukan di Pekanbaru. Nanti tonton bilang pasti UIN Suska pula. Nah, ini kan saya bukan. Ini bukan di Pekanbaru, tapi di luar. Ya, mereka sepakat dengan sesuatu, akan menyampaikan usulan ke pemerintah, oleh rektornya jangan. Tetapi ketika pertemuan dengan presidennya atau raja, dibuka kesempatan terbuka untuk semua. Nah, yang dekan tadi yakin dengan usulannya itu, dia tetap usulkan dan diterima oleh pemimpin negara itu, diterima, bahkan dieksekusi untuk melanjutkan pembangunan kampus megah. Tapi rektor merasa didahului, akhirnya naik pangkatnya, ditahan 2 tahun. Ya sih? Ditahan 2 tahun. Walaupun sebenarnya dari anggaran, anggap misalnya anggaran tahun sebelum itu 100 miliar melonjak jadi 300 miliar misalnya, tapi tetap dapat hukuman. Kenapa Anda dahulu saya? Sama juga dengan Iyas bin Mu'az ini oleh Anas bin Rafi' Abul Haisar ini, ketika dia mengatakan seperti itu, diambilnya segagam tanah dibuang ke muka Iyas bin Mu'az tadi. Marah dia, walaupun dalam hatinya mungkin dia menerima. Nah, Iyas bin Mu'az ini dalam riwayat Ibnu Ishaq, qala Mahmud ibn Labid fa akhbarani, diberitahukan kepadaku oleh orang, man hadarahu min qaumi. Mahmud bin Labid ini salah seorang sahabat dari Ansar. Diberitahukan kepadaku oleh orang-orang yang hadir di antara kaumku ketika dia meninggal, Iyas bin Mu'az, annahum lam yazalu yasma'unahu, senantiasa mendengarkan dia akan meninggal, yuhallilullah, bertahlil la ilaha illallah, wa yukabbiruhu, bertakbir, wa yahmadu, bertahmid, wa yusabbihu hatta mata, sampai dia meninggal. Fama kanu yashukuna annahu qad mata musliman, sehingga mereka yakin dia mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, barangkali ini orang Ansar pertama yang meninggal dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah SWT meridainya. Allah meridai. Laqad kana syashara al-Islam fi dzalika al-majlis, karena dia sudah merasa Islam ketika bertemu pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar apa yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, karena waktu sudah masuk ya, kita tutup sampai di sini. Insyaallah selepas Isya kita sambung kembali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wasyukru lahu haqqa syukri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu bis-sirri wan najwa فإنه قد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا معاشر الكرام يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. Tadi tidak kita sebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bertemu dengan orang-orang dari Yathrib, Yathrib. Jadi orang Aus ingin mencari dukungan ke Makkah dan bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai tadi ketika Iyas bin Mu'az mengatakan ay qaum hadza wallahi khairun mimma ji'tum lah. Ini lebih baik ikut Rasul ini, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini lebih baik daripada mencari sekutu di Makkah. Artinya beriman kepadanya Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi tadi pada pemimpinnya tadi Anas bin Rafi' Abul Haisar marah kepadanya karena merasa didahului. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka kembali ke Madinah, mereka menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, qala hadatsani Asim bin Umar an Qatada an asyakh min qaumi حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قوم قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika Rasulullah menemui mereka, qala man antum, kalian dari mana? Qalu nafarun al-Khazraj, kami dari orang Khazraj. Amin mawali Yahud, yaitu mawali Yahud, orang-orang yang hidup bersama Yahudi. Qalu na'am. Qala afala tajlisuna ukallimukum, mau tak kalian duduk saya bicara? Qalu bala, mereka berkata boleh. Fajalasu ma'ahu, sehingga mereka duduk bersamanya. Fada'ahum ilallahi azza wa jal, lalu Nabi mendakwai mereka kepada agama Allah azza wa jal. Wa arada alaihimul Islam, dan menawarkan Islam kepada mereka. Wa tala alaihimul Qur'an, dan membacakan kepada mereka Al-Quranul Karim. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dakwah itu dengan Al-Quran lebih kuat dari apapun, dari teori retorika manapun. Wa tala alaihim al-Quran qala wa kana mimma sana'a Allah bihim fil Islam anna Yahud kanu ma'hum fi biladihim.
Perawi mengatakan di antara yang Allah lakukan dengan mereka bahwa dalam Islam bahwa orang Yahudi dulu bersama mereka tinggal di negeri mereka sendiri. Wa kanu ahla kitabin wa ilm, mereka itu ahlul kitab dan berilmu. Wa kanu hum ahla syirkin wa ashab authan, padahal orang-orang Khazraj ini adalah ahli syirik dan penyembah berhala. Wa kanu ghazawhum bi biladihim, mereka diperangi oleh orang ahli kitab tadi Yahudi di negeri mereka sendiri. Fakanu idza kana bainahum syai', apabila terjadi masalah di antara mereka, qalu lahum, orang Yahudi tadi berkata, inna nabiyyan mab'utsunil an, sekarang ada nabi yang diutus, qad adalla zamanuhu, dah datang masanya, nattabi'uhu, kami ikuti, fanaqtulakum ma'ahu qatla adin wa iram, nanti akan kami bunuh kalian bersama nabi itu seperti membunuh kaum Ad dan Iram. Falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika an-nafar wa da'ahum ila Allah, nah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka tadi, dan diceritakan oleh lain mereka sekitar 6 orang. Nah, qala ba'dhu li ba'dhin, ketika mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata kepada sesamanya, ya qaum, wahai kawan-kawan, wahai kaum, ta'lamuna wallahi innahu lan nabi, kalian tahu kan demi Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah juga ya, berarti mereka kenal Allah pun enggak? Nah, wallah demi Allah, innahu lan nabi, ini benar-benar nabi, allazi tawa'adakum bihi yahud, yang orang Yahudi sering menggertak kalian dengan nabi ini. Fala yasbiqunnakum ilaih, jangan sampai mereka lebih dulu bertemu dengan nabi ini. Ini keuntungan bagi mereka. Fa ajabuhu fima da'ahum ilaih, lalu mereka menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi an saddaqu, mereka membenarkannya, wa qabilu minhu, dan mereka menerima apa yang di ma'urida alaihimul Islam, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, mereka berkata, inna qad tarakna qaumana wa la qauma bainahum min al-awadi wasyarri ma bainahum fa asa yajma'ahum Allahu bik, kami meninggalkan kaum kami dalam keadaan bermusuhan, dalam keadaan yang tidak baik, maka kami berharap semoga Allah menyatukan kami denganmu. Wa sanaqdamu alaihim, kami akan kembali kepada mereka, panad'uhum ila amrik, kami akan mengajak kaum kami kepada agamamu ini. Wa na'ridu alaihim allazi ahjabnaka ilaih, dan kami akan tawarkan kepada mereka dakwah yang telah kami terima darimu, hadzal din, yaitu agama ini, fa iya jama'ahumullahu alaika fala rajula a'azzu minka, andainya nanti Allah satukan kami denganmu, maka tidak ada orang yang lebih tinggi, lebih berizzah di antara kami, lebih daripada kamu. Artinya kan Nabi menjadi orang yang paling ditinggikan dan dimuliakan. Thumma ansarafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila biladihim wa qad amanu wa saddaqu, dan kemudian mereka kembali meninggalkan Rasulullah SAW ke negeri mereka, waqad amanu wa saddaqu, dan mereka sudah beriman dan membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibn Ishaq, wa hum fi ma dzukira li, jumlah mereka seperti yang disebutkan kepadaku 6 orang dari Khazraj. Wa dzakara Musa bin Uqbah, dalam riwayat Musa ibn Uqbah mereka annahum thamaniyah, mereka berjumlah 8 orang. Qala Ibn Ishaq, kemudian Ibn Ishaq penulis kitab Maghazi wa Siyar, falamma qadimul Madinah zakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sampai ke Madinah mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u ilal Islam, dan mereka mendakwai kaumnya untuk masuk Islam, hatta fasha fihim, sehingga Islam menyebar di antara mereka,
hatta kana al-'amul muqbil wa fal mausim 12 rajulan, sehingga di musim haji tahun depan mereka 12 orang datang dan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dikenal dengan al-aqabatul ula, bai'ah al-aqabah yang pertama, itu sebanyak 12 orang. Ibnu Ishaq meriwayatkan qala Ubadah bin Samit, berkata Ubadah bin Samit al-Ansari, Ubadah bin Samit al-Ansari dari Bani Aus, kuntu fi man hadara al-aqabatal ula, saya termasuk yang hadir di bai'atul aqabatul ula. Wa kunna 12 rajulan, jumlah kami pada waktu itu 12 orang. Tabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bai'atin nisa, lalu kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika qabla an yuftarada alaina al-harb, dan itu sebelum diwajibkan kepada kami berperang. Sebelum diwajibkan berperang, artinya belum ada syariat jihad. Alla nusyrika billah, apa isinya? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, karena mereka orang syirik. Sekarang baiatnya meninggalkan syirik. Wala nasriq, tidak boleh kami mencuri. Wala nazni, dan tidak boleh kami berzina. Wala naqtulu auladana, tidak boleh membunuh anak-anak kami, karena di masa jahiliyah ada namanya wa'dul banat, yaitu membunuh anak-anak perempuan. Wala na'ti bi buhtanin naftarinahu min baini aydina wa arjulina, dan kami tidak mendatangkan buhtan, yaitu kedustaan yang kami ada-adakan baik di depan, min baini aydina wa arjulina, dari depan atau dari belakang kami atau dari kaki kami. Wala na'sihi fi ma'ruf, dan kami tidak boleh bermaksiat, melanggar atau bermaksiat kepadanya dalam masalah yang ma'ruf. Fa in wafaitum falakumul jannah, bila kalian menepati janji ini, kata Nabi, kalian masuk surga. Wa in ghasyitum min zalika syai'an aw in ghashashtum min zalika syai'an, kalau kalian tidak menepati satu dari yang demikian, fa amrukum ilallah, urusan kalian kembalinya kepada Allah, karena Allah yang berhaknya. Insya'a ghafar, kalau Allah kehendaki dia ampuni. Wa insya'a azab, kalau dia menghendaki dia azab. Ma'asyarul kiram dirahmat. Jadi Nabi tidak ada hak menyiksa, mengampuni, tidak. Yang mengampuni atau menyiksa itu hanya hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dari Ubadah bin Samit, riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatu min ashabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, di sekelilingnya ada sekelompok orang sahabat, ta'alu bayyi'uni, ayo kalian berbaiat kepadaku, ala alla tusyriku billahi syai'a, apa isinya? Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala tasriqu, jangan mencuri. Wala taznu, jangan berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tuna bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan jangan kalian berdusta yang kalian ada-adakan di antara tangan kalian atau kaki kalian. Wala ta'suni fi ma'ruf, jangan kalian durhaka kepadaku dalam kebaikan. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang menepati ini pahalanya akan diberikan Allah. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa lahu kafarah, siapa yang melakukan atau melanggar sesuatu di antara yang disebutkan itu lalu dihukum di dunia, misalnya mencuri nanti potong tangan misalnya, atau berzina dihad, maka itu kafarah sebagai penghapus dosanya di dunia. Wa man asaba min dzalika fasatarahu Allah, tapi siapa yang melakukan pelanggaran satu dari demikian lalu Allah tutupi, tidak diketahui, tidak tertangkap, tidak diketahui, maka urusannya kembali kepada Allah. Insya'a aqabahu,
bila Allah kehendaki dia dia iqab, dia sanksi. Wa in syaa'a 'afa anhu, kalau Allah kehendaki Allah maafkan. Qala fa bay'atu 'ala zalik, berkata Ubadah bin Samit, lalu saya ikut berbaiat di bai'atul aqabatil ula. Ini muqaddimah ya untuk menyiapkan kondisi kota Yathrib yang akhirnya nanti bernama Al-Madinah An-Nabawiyah. Kemudian setelah itu orang-orang Yathrib, orang-orang Yathrib meminta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim dai-nya, ya, untuk tempat mereka belajar, karena mereka baru masuk Islam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengutus seorang dai yang sangat cerdas, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini dulunya orang yang sangat kaya, ya, dikenal anak orang kaya di Makkah. Tapi setelah dia masuk Islam berubah total. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dengan demikian mulailah Islam berdetak nadinya di kota Madinah. Ma'asyarul kiram, dari apa yang dijelaskan tadi ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah bahwa para pembesar itu rata-rata menolak menerima dakwah karena ada ego kekuasaan rata-rata. Nah, walaupun hatinya menerima, tetapi tidak sanggup melawan ego kekuasaan tadi, kecuali oleh orang yang Allah berikan kekuatan baginya. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa pertemuan antara Nabi pada asalnya tadi dengan orang Ansar ini, orang Madinah ini kan tanpa direncanakan, tetapi Allah yang takdirkan. Ya, kadang-kadang pertemuan yang tak direncanakan hasilnya kadang luar biasa. Akhirnya Nabi orang-orang Madinah, karena kejadian yang menimpa mereka peperangan Bu'az, sehingga mereka dalam kondisi yang tidak aman, tidak mencari sekutu dan bantuan ke Makkah. Tapi akhirnya Allah berikan yang lebih baik. Kalau sempat orang Makkah yang bantu, mungkin semakin membantah mereka akan berperang. Tapi untung bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, akhirnya Allah majelis yang boleh bercanda, ada yang tidak. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan solusi terhadap apa yang mereka alami. Kalau tadi mereka menceritakan bahwa mereka dalam kondisi perang ingin mencari dukungan sekutu khulafa di Quraisy, maka Nabi berikan yang lebih baik daripada memberikan amunisi perang. Lebih baik memutus hal-hal yang menyebabkan peperangan tersebut. Apa sebab? Karena kita punya kepentingan yang bermacam-macam. Nah, harus disatukan dengan satu kepentingan, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepentingan, jangan bikin aliran-aliran, ya. Apa sebab? Dulu ketika kalian berkelompok-kelompok, beraliran-aliran dalam beragama kalian, maka kalian bermusuhan. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Dulu kalian bermusuhan, sekarang Allah jadikan hati kalian bersatu dengan apa? Cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan istiqamah di atas jalannya, berpegang teguh dengan tali agamanya. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian menjadi saudara yang saling mencintai. Bukan saling mencintai, bahkan saling mendahulukan. Saling mendahulukan. Ini yang payah sekarang nih. Yang ada di zaman kita saling mendahului. Di zaman kita saling
mendahului. Kalau saling mendahulukan ini subhanallah, barang langka hari ini, barang langka. Bahkan yang sudah di tangan kawan kita rebut, bahkan yang sudah di mulut kawan pun direbut juga. Allah musta'an. Tapi tidak, dengan cinta Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, mereka bisa dari berperang menjadi saling sayang, bahkan saling mendahulukan di antara mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian kisah ini juga membangkitkan semangat para dai, bahwa dalam suasana sesempit apapun ruang gerak kita tidak boleh berputus asa. Karena biasanya kalau sudah terlalu tegang akan putus itu rintangan, akhirnya datang ke lapangan. Kalau semakin ditarik terus, putuslah tali tangan itu, akhirnya yang datang adalah terlepas hambatan itu. Maka perlu napas yang panjang, kesabaran yang kokoh, ketabahan dalam berdakwah. Ma'asyiral kiram dirahmati, dalam kisah tersebut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan bagaimana dai yang dikirim. Jadi bukan sembarang kirim, Nabi kirim Mus'ab bin Umair yang terkenal dengan kecerdasannya, kenal dengan kesungguhannya dan keseriusannya dalam bekerja, khususnya dalam kerja dakwah, dan punya keahlian berbicara, keahlian bersikap. Dan ini sangat perlu seorang dai, bukan hanya berbicara, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi bagaimana meyakinkan. Ya, Nabi memilih Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu yang subhanallah sejarahnya luar biasa. Mungkin pada suatu saat nanti kita akan berbicara tentang bagaimana sahabat yang mulia ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara manfaat, dan masih banyak lagi. Di antaranya adalah membangun asas pondasi yang kokoh. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjanjian itu pertama tauhid, alla tusyriku billahi syai'ah. Karena yang merusak itu adalah bila masuk syirik dalam tubuh umat. Maka Nabi mengingatkan di awal Islam dilarangnya ziarah kuburan. Apa sebab? Orang masih suka mengkultuskan, mengkeramatkan kuburan-kuburan di masa jahiliyah. Maka dilarang oleh Nabi SAW untuk ziarah kubur. Nah, setelah Nabi merasakan bahwa sahabat sekarang sudah tidak lagi ada kesat-kesat jahiliyah dulu yang mengkultuskan tempat-tempat seperti itu, maka Nabi anjurkan kembali fazuruha. Maka ziarah sekarang karena tuzakkirukumul maut, karena mengingatkan kepada mati. Nah, bila hari ini misalnya kita melihat orang ke kuburan untuk ada bau-bau mistisnya, bau-bau syiriknya, mungkin saat ini kita katakan jangan ziarah kubur dulu kalau dengan cara seperti ini. Tapi kalau ziarah kubur untuk tujuan yang syar'i, mendoakan orang yang mati, bukan berdoa kepada orang yang mati atau merasa makbul doa di samping orang yang mati dan dikeramatkan, maka ini adalah wasilah, jalan untuk menuju apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka Nabi ingatkan, jangan sekutukan Allah. Ini asas. Kemudian Nabi ingatkan lagi hal yang sangat menimbulkan perpecahan, yaitu jangan mencuri. Sebab mencuri itu adalah kezaliman. Kezaliman itu buahnya tak bagus. Dan jangan berzina. Zina itu kaum muslimin dan muslimat merusak tatanan sosial. Kalau mencuri tatanan ekonomi, ini tatanan sosial, hubungan di antara masyarakat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi mengatakan mesti taat kepadanya. Sebab taat kepada Rasulullah itu mutlak. Nah, siapa yang tak bisa menerima itu berarti belum bisa berbaiat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, taat secara mutlak kepada Rasulullah SAW fi ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf.
Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan masih ada hari nanti untuk kita melengkapi. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Kita tutup aja ya, Syekh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.